keadaan yang alami. Di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti. Seperti tanganmu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancanganmu yang sempurna. Di saat ku hilang harapan, Ku berlari padamu Tuhan. hanya Kau yang paling mengerti Jalan keluarku yang pasti. Seperti tanganmu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancanganmu yang sempurna. Seperti tanganmu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancanganmu yang sempurna. Rancanganmu yang sempurna. Rancanganmu yang sempurna. Mari kita tenangkan hati kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu pada saat ini. Kami menaikkan ucapan syukur kami, terima kasih kami kepadamu, karena Engkau sudah menjaga, melindungi, dan memberkati seluruh hidup kami hingga detik ini. Tuhan, pada hari ini kami seluruh umat-Mu hendak membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi makanan rohani bagi jiwa kami. Oleh sebab itu kami memohon ya Tuhan, buka hati pikiran kami supaya kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan sebentar lagi. Kami berdoa baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan dimanapun berada, kiranya Allah memberikan kami pemahaman dan pengurapan yang sama, dan Tuhan yang akan menolong kami supaya kami lebih lagi mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya di dalam tangan-Mu.
Tuhan beracara menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan siap mempelajari kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara berada. Saya percaya bahwa kita semua ada di dalam pemeliharaan dan kasih setia Tuhan. Minggu ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Minggu ini saya mengangkat sebuah tema untuk kita renungkan, yaitu pengharapan di tengah penderitaan. Pengharapan di tengah penderitaan. Sebelum kita lebih jauh lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Judul perikop, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Kita semua diberkati, bagi yang sudah membaca, merenungkan, terlebih bagi kita nanti yang akan melakukan, mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam hidup kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita melihat keadaan dunia saat ini, kita bisa melihat bahwa dunia bukan tempat yang aman. Keadaan dunia dari hari ke hari terus bergejolak. Dari hari ke hari kita mendengar berbagai rintihan penderitaan terus menggema di seluruh dunia. Di berbagai belahan dunia banyak terjadi kemiskinan, terjadi kelaparan, terjadi berbagai sakit penyakit. Bahkan ada penyakit yang belum ada obatnya hingga detik ini. Terjadi kekacauan. Di beberapa negara terjadi perang. Perang antar saudara. Perang antar bangsa. Bahkan saat ini banyak orang di dunia ini sedang kesulitan untuk mencari nafkah sekedar untuk bisa makan dan minum sehari-hari. Terlebih saat ini Bapak Ibu Saudara, dengan adanya pandemi COVID-19 yang mewabah hampir di seluruh dunia beberapa bulan terakhir, telah menimbulkan penderitaan yang amat sangat di seluruh dunia. Jika kita memperhatikan, banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak orang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi karena terpapar virus tersebut. Angka PHK dari sana ke sini semakin meningkat. Sejalan dengan hal itu, angka kejahatan pun juga terus meningkat. Jika kita menonton televisi, membaca di media massa, di media sosial, ada banyak kejahatan-kejahatan terjadi saat ini. Kejahatan semakin meningkat. Perampokan, pembunuhan, pencurian, pembegalan menjadi sajian berita yang kita bisa saksikan sehari-hari. Penjara seperti bukan lagi tempat yang menakutkan bagi sebagian orang. Asal saja bisa makan,
bertahan hidup dan tercukupi kebutuhannya, sebagian orang memilih jalan pintas tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah penderitaan yang sedang menghimpit kita saat ini, firman Tuhan hadir untuk menyapa kita. Firman Tuhan hadir untuk menguatkan, menasehati, dan mengingatkan kita bahwa ketika kita berada di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak aman saat ini, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh kecewa, karena sebagai orang percaya, kita masih punya pengharapan di dalam Tuhan. Seberat dan sesulit apapun penderitaan yang kita alami, kita diingatkan bahwa masih ada Tuhan, masih ada Tuhan tempat kita berharap. Bersama Tuhan kita bisa melewati masa-masa sulit ini. Bersama Tuhan kita bisa melewati masa-masa yang menyesakkan ini. Percayalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur pasal 126 ayat 1-6 ini merupakan sebuah ungkapan kesaksian atas keselamatan yang dikerjakan Allah kepada bangsa Israel saat itu. Mazmur ini biasanya dinyanyikan dengan gembira, dengan tempo yang cepat, dengan sukacita. Mazmur ziarah ini dinyanyikan biasanya ketika umat Israel berziarah ke Bait Allah di Yerusalem. Nah, sebenarnya kalau kita melihat latar belakang dari penulisan nyanyian ziarah ini, nyanyian ziarah di Mazmur pasal 126 ini ditulis karena berlatar belakang keadaan umat Israel yang baru kembali dari pembuangan di Babel dan menjalani kehidupan baru di Yerusalem. Di Mazmur ini kita akan belajar beberapa hal Bapak Ibu, bahwa ada beberapa alasan, ada beberapa hal, ada beberapa dasar mengapa kita harus tetap berharap kepada Tuhan, bahkan di tengah-tengah penderitaan yang kita alami saat ini. Nah, yang pertama, bahwa hal yang membuat kita harus tetap berharap kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan yang kita alami saat ini, yang pertama yang harus kita ingat adalah kebaikan Allah. Nah, setiap orang pernah mengalami kebaikan Allah. Bangsa Israel juga mengalami kebaikan Allah. Dari ayat 1-3 dari Mazmur 126 ini, itu menceritakan bagaimana umat Israel mereka bersuka cita atas segala kebaikan Tuhan yang telah menyelamatkan dan memulihkan hidup mereka. Pemulihan itu mereka benar-benar alami dalam sejarah Israel ketika pada tahun sekitar 538 sebelum Masehi, orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel kembali ke Yerusalem dari pembuangan di Babel. Nah, pemulihan yang dialami itu merupakan sebuah kejutan. Kalau orang bilang sekarang merupakan surprise, tidak disangka-sangka. Mereka mengalami sukacita itu ibarat sebuah mimpi indah yang menjadi kenyataan. Nah, makanya di ayat 1 tertulis di sini, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Jadi apa yang mereka alami, kebaikan keselamatan dari Tuhan yang mereka alami, itu merupakan sebuah hal yang sangat spesial, sangat-sangat surprise buat mereka. Karena sebenarnya itu kalau secara manusia itu tidak mungkin terjadi. Terheran-heran mereka, kok bisa ya? Ya bisa, kalau Tuhan berkehendak menolong umatnya, Tuhan pasti akan melakukan hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dialami oleh bangsa Israel menjadi kesaksian yang luar biasa kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain juga terheran-heran menyaksikan
kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel. Sehingga kalau kita membaca di ayat 2b, dikatakan di situ, pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya ini hal yang luar biasa. Kebaikan Tuhan menjadi kesaksian yang hidup. Kebaikan yang dialami oleh bangsa Israel, kemurahan Tuhan yang mereka alami, itu merupakan kesaksian yang hidup bagi setiap orang yang melihat mereka. Lalu di ayat 3, bangsa Israel berkata, menyaksikan kebaikan Tuhan. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Sukacita yang meluap dalam hati mereka itu semata-mata karena kebaikan Tuhan yang luar biasa yang telah menyelamatkan hidup mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, kita pun telah mengalami banyak kebaikan Tuhan. Kita tidak mampu menghitung seberapa banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah kita alami dalam hidup kita. Dari dulu hingga sekarang, kebaikan Tuhan begitu banyak, begitu melimpah kita alami. Bahkan hari ini saja kita kalau menghitung kebaikan Tuhan yang kita alami hari ini saja, itu sungguh sangat banyak. Mulai dari pagi ketika kita membuka mata kita, ketika kita mulai beraktivitas. Kalau kita bisa melakukan semua itu, kalau kita bisa menikmati semua hal itu semata-mata karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini kita bisa sehat, hari ini kita bisa bernafas, hari ini kita masih bisa makan, hari ini kita masih bisa minum, hari ini kita masih berkumpul dengan orang-orang yang kita kasihi. Itu merupakan kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur pasal 31 ayat 19 berkata, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Di sini dikatakan tadi alangkah limpahnya kebaikanmu. Artinya Bapak Ibu Saudara bahwa kebaikan Tuhan bagi kita teramat banyak. Sangat melimpah. Kita tidak bisa menghitung berapa jumlah dan kita tidak bisa mengubahnya dalam bentuk nilai rupiah. Kebaikan Tuhan tidak terkira. Kebaikan Tuhan tidak ternilai harganya bagi kita. Nah, itulah sebabnya bahwa di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan hidup yang kita alami saat ini, kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Bahwa bersama Tuhan kita pasti mampu melewati pandemi COVID-19 ini. Bersama Tuhan kita pasti mampu melewati setiap kesulitan, penderitaan dan setiap masalah yang sedang menghadang kehidupan kita. Ketahuilah Bapak Ibu Saudara, jika Tuhan sudah menolong dan memelihara hidup kita di masa yang lalu, maka pada masa kini dan masa yang akan datang pun, Tuhan pasti menolong. Oleh sebab itu, jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Ingatlah segala kebaikan dan kasih setia Tuhan di masa lalu, itu akan terus berlangsung dalam kehidupan kita hingga detik ini dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu hal yang pertama, dasar yang membuat kita berharap, tetap berharap pada Tuhan adalah kebaikan Allah. Lalu yang kedua, karena kesanggupan Allah untuk memulihkan. Hal yang kedua ini benar-benar juga dialami oleh bangsa Israel. Jadi bangsa Israel setelah kembali dari pembuangan, mereka berjuang kembali membangun wilayah Yerusalem yang telah hancur. Namun
Kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Karena itu mereka berdoa dan berseru kepada Tuhan, memohon agar Tuhan memulihkan mereka. Nah, di ayat 4 kita bisa baca di situ, bangsa Israel berkata, "Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb." Nah, kata pulihkan di sini itu berarti bahwa mereka memohon pemulihan secara total. Jadi tidak hanya berbicara pada satu aspek saja, tetapi ini berbicara tentang totalitas hidup mereka. Entah itu perekonomian mereka, kehidupan sosial, ataupun kehidupan berbangsa dan bertanah air. Bangsa Israel memohon kepada Tuhan, "Tuhan, pulihkanlah keadaan kami. Pulihkanlah bangsa kami. Pulihkanlah perekonomian kami." Mereka berharap, mereka menaruh pengharapan mereka hanya kepada Tuhan. Mereka memohon pemulihan dari Tuhan karena mereka tahu bahwa satu-satunya pribadi yang mampu menolong mereka dalam penderitaan yang sedang mereka hadapi adalah hanya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel memiliki keyakinan yang kuat. Mereka memiliki keyakinan yang teguh bahwa tidak ada satu pihak pun yang sanggup menolong mereka selain Tuhan. Mereka berkata, mengumpamakan supaya Tuhan memulihkan mereka seperti batang air kering di tanah Negeb. Nah, tanah Negeb itu merupakan padang pasir di sebelah selatannya Yerusalem. Padang pasir tersebut merupakan daerah yang tandus dan kering. Namun pada musim tertentu setelah hujan turun, keadaannya akan berubah drastis. Dari padang pasir yang tandus menjadi padang hijau yang penuh dengan bunga-bunga. Dari batang air yang kering menjadi batang air yang mengalir. Nah, demikian juga permohonan bangsa Israel saat itu. Mereka mengharapkan pemulihan dari Tuhan itu bisa terjadi di dalam hidup mereka. Mereka yang ada dalam situasi yang krisis, mereka yang ada di tengah-tengah penderitaan, berharap Tuhan memulihkan mereka, memulihkan krisis tersebut menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam masa-masa krisis juga yang kita alami saat ini, maka marilah kita terus berharap dan percaya akan kuasa Tuhan, bahwa Tuhan sanggup memulihkan kita. Kita yang terdampak wabah COVID-19, mari terus berdoa dengan penuh kepercayaan, memohon kepada Tuhan agar Tuhan memulihkan keadaan kita. Tak lupa juga berdoa untuk bangsa kita, supaya bangsa kita boleh pulih dari pandemi COVID, dari dampak pandemi ini. Di setiap doa Bapak Ibu di rumah, selipkanlah doa-doa ini. Doa-doa permohonan memohon pemulihan daripada Tuhan. Karena tidak ada satu orang pun yang mampu memulihkan hidup kita, yang mampu memulihkan bangsa kita, yang mampu memulihkan kota di mana kita tinggal saat ini, kalau bukan Tuhan sendiri yang melakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika Bapak Ibu Saudara juga saat ini berada dalam sakit penyakit, atau mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang sedang atau masih terikat dengan kuasa dosa, maka berdoalah supaya Tuhan memulihkan hidup Bapak Ibu sekalian. Keyakinan bahwa Tuhan sanggup memulihkan itu merupakan dasar yang kuat bagi kita untuk terus berharap kepadanya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang ketiga yang mendasari kita untuk tetap berharap kepada Tuhan sekalipun kita ada di tengah-tengah penderitaan adalah karena adanya janji Allah. Nah, bangsa Israel dalam upaya keras mereka membangun kembali Yerusalem, mereka tidak hanya berdoa saja,
melainkan mereka juga berusaha dengan tindakan nyata. Ada action, ada hal yang mereka lakukan secara nyata untuk bisa melakukan pembangunan tersebut, yaitu mereka menabur benih dalam keterbatasan mereka. Nah, hal ini kita bisa lihat di dalam ayat 5-6, dikatakan di situ bahwa orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Melalui hal ini kita bisa melihat bahwa orang-orang Israel saat itu mereka memahami konsep yang benar bahwa setiap orang yang menabur pasti akan menuai. Menabur dengan mencucurkan air mata, berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, artinya adalah pada saat menabur akan menemui pergumulan yang menyesakkan. Bagaimana tidak? Kita tahu bahwa mereka saat itu baru kembali dari pembuangan. Otomatis persediaan makanan terbatas. Persediaan benih juga terbatas. Mereka pasti ada di dalam pergumulan yang berat. Jikalau mereka mengambil sebagian dari gandum yang mereka miliki itu menjadi benih, maka otomatis persediaan makanan mereka terbatas. Benih gandum yang hendak mereka tanam itu sangat mereka perlukan untuk makan sehari-hari. Mereka juga pasti khawatir apabila benih itu tidak tumbuh, maka mereka bisa saja mati kelaparan. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa pertolongan Allah terjadi melalui proses. Secara berangsur-angsur Allah menunjukkan pertolongannya kepada mereka. Allah memberkati benih yang mereka tabur. Benih itu mulai bertunas, lalu kemudian bertumbuh dan menghasilkan buah pada waktunya, sehingga bisa dituai. Nah, benih yang ditabur dengan mencucurkan air mata tadi, itu berubah menjadi berkat sukacita yang melimpah saat dituai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini mengingatkan kita bahwa Tuhan memberkati orang-orang yang berani menabur. Kita tidak akan pernah menuai kalau kita tidak pernah menabur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah tidak pernah ingkar janji. Saat kita berharap akan pertolongan dan pemeliharaannya, maka Ia pun akan menepatinya pada waktunya. Tetapi Allah juga menginginkan setiap kita tidak hanya berdiam diri saja. Kita harus bergerak, kita harus berusaha. Tuhan sudah memberikan kita kemampuan. Tuhan memberikan kita skill, talenta. Hal itu bisa kita pakai menjadi benih. Jika kita memaksimalkannya dengan baik, maka skill, kemampuan, talenta yang kita miliki itu bisa menghasilkan buah tuaian yang baik. Di setiap berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita, kita juga harus menyisihkan sebagian dari berkat itu menjadi benih. Lalu taburkanlah hal itu. Berikanlah benih itu kepada mereka yang membutuhkan. Kita mungkin mengalami pergumulan saat kita mau menaburkan benih, saat kita mau memberi kepada orang yang membutuhkan. Mungkin kita berpikir, bagaimana kita bisa memberi, sedangkan kita juga berkekurangan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah takut saja untuk memberi karena takut kekurangan, maka kita tidak akan pernah menuai berkat Tuhan tersebut. Oleh sebab itu kita memang harus berani, harus mengambil keputusan untuk bisa menebarkan, untuk bisa menabur benih tersebut. Ketahuilah bahwa Allah tidak pernah ingkar janji. Allah pasti akan menolong setiap orang yang percaya kepadanya. Setiap orang yang menabur
pasti akan menuai, dan setiap orang yang memberi pasti akan menerima. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama pandemi COVID-19 mewabah beberapa bulan terakhir, kita bisa menyaksikan di sekitar kita ada banyak orang berbagi, menolong sesama. Di jalan-jalan, di pasar-pasar, di kampung-kampung, di daerah manapun. Dengan mudah sekarang kita bisa mendengar, membaca, menonton berita. Ada banyak orang-orang yang tergerak untuk menabur benihnya, untuk memberi dari apa yang mereka terima, berbagi, menolong saudara-saudara kita yang berkekurangan. Bahkan di antara jemaat-jemaat juga gerakan serupa terjadi. Saya memperhatikan beberapa minggu terakhir beberapa jemaat juga mulai bergerak menyisihkan sebagian berkat yang diterima untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Nah, puji nama Tuhan Bapak Ibu, respon terhadap firman Tuhan luar biasa terjadi di tengah-tengah jemaat. Nah, untuk kita jemaat yang belum mengambil bagian selama ini, saya mengajak kita, ayo kita mengambil bagian, kita mengambil bagian kita untuk menabur benih, supaya benih itu bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Mungkin kita berpikir, wah bagaimana saya menabur benih? Saya tidak punya uang. Nah, memberi atau menabur benih itu tidak hanya berbicara tentang uang. Kita bisa memberi, kita bisa menabur dengan apa yang ada pada kita. Entah itu tenaga, pikiran, waktu, perhatian, bahkan mendoakan sesama pun itu sudah menjadi bagian dari memberi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang suka menabur tidak perlu takut kekurangan dalam masa krisis. Karena janji Allah, karena janji Tuhan adalah dasar bagi kita untuk berharap bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita kelaparan. Tuhan tidak akan membiarkan kita kekurangan. Orang yang memberi pasti akan diberikan kelimpahan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah penderitaan, kesulitan, dan badai kehidupan yang sedang kita alami saat ini, marilah kita tetap berharap kepada Tuhan, bahwa bersama Tuhan kita pasti bisa melewati penderitaan ini. Ingatlah ketika hal yang mendasari kita untuk tetap berharap pada Tuhan di tengah-tengah penderitaan ini. Yang pertama, ingatlah kebaikan Tuhan yang telah kita alami di masa lalu. Lalu yang kedua, milikilah keyakinan bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita, sanggup memulihkan bangsa kita. Lalu yang ketiga, peganglah janji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan pasti akan menolong kita, Tuhan pasti akan melindungi kita, Tuhan pasti akan memberikan kita kecukupan dalam kebutuhan kita asal kita mau berharap kepadanya. Saya mau mengakhiri khotbah kali ini dengan satu ayat yang terambil dari Yeremia pasal 31 ayat 17. Berkata, masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi Yeremia 31 ayat 17 berkata, masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya Allah melalui Roh Kudus-Nya akan memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh menasihati, mengajarkan, dan menguatkan kami pada saat ini ya Tuhan. Engkau mengkehendaki setiap kami supaya kami tidak putus berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang berkuasa, yang akan mampu menolong, memampukan kami bisa melewati setiap masa-masa sulit, setiap penderitaan, setiap masalah, badai kehidupan yang menerpa kehidupan kami saat ini. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu Tuhan, dan biarlah Engkau yang akan terus memampukan kami tetap berharap kepada Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang sudah menunjukkan kasih setia, kebaikan yang berlimpah-limpah kepada kami di masa yang lalu. Jika Tuhan sudah melindungi, jika Tuhan sudah menolong kami di masa yang lalu, kami pun percaya
pertolongan, perlindungan yang sama akan berlangsung dalam hidup kami hari ini sampai seterusnya. Dan kami juga bersyukur karena kami memiliki keyakinan yang teguh di dalam Tuhan, bahwa Tuhan memiliki kesanggupan untuk memulihkan hidup kami. Biarlah Tuhan juga yang akan terus memampukan kami, supaya kami tetap percaya pada janji-Mu, bahwa setiap kami yang menabur, setiap kami yang memberi, kami pasti akan menuai, kami pasti akan menerima berkat-berkat yang berlimpah yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memampukan setiap kami, seluruh jemaat-Mu, untuk kami bisa mengaplikasikan kebenaran firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.